Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Hadirin kultum Ramadan rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada detik ini juga selain ribuan rasa syukur kita kepada Allah dan ribuan ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas karunia dan nikmat-nikmat Allah yang tiada tara yang masih selalu dianugerahkan kepada kita. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita sampaikan ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan dan juga mengarahkan kita pada Shirathul Mustaqim ataupun pada petunjuk dan jalan yang lurus. Jamaah kultum rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jamaah kultum rahimakumullah, namun yang menjadi perbincangan dan juga pembahasan kita pada pertemuan kali ini bukan tentang penurunan Al-Quran, tapi tentang malam diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar yang memang sangat luar biasa. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat diperbincangkan pada bulan Ramadan karena merupakan satu-satunya malam yang berbeda dan sangat istimewa. Sehingga setiap mukmin, setiap muslim ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut karena memang dengan keistimewaan-keistimewaannya semua sangat menginginkan. Namun jamaah kultum rahimakumullah, apakah setiap kita atau setiap muslim akan mendapatkan malam Lailatul Qadar begitu saja, secara cuma-cuma atau secara gratis? Tentu tidak, itu adalah jawabannya. Namun ada amalan-amalan khusus, ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan pada malam-malam terakhir, terutama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di antaranya adalah Qiyamul Lail. Artinya pada malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, kita harus lebih giat lagi untuk menegakkan ibadah Qiyamul Lail. Yang tahajudnya, yang sholat sunnah lainnya, yang ibadah Qur'annya, dan juga amalan-amalan sunnah lain. Jamaah kultum Ramadan rahimakumullah, selain ibadah sholat dan ibadah amalan sunnah-sunnah yang tadi disebutkan, kemudian yang harus kita perbanyak pada berburu malam Lailatul Qadar juga adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap. Di antara doa yang dianjurkan kepada kita sebagaimana yang tercantum dalam hadis ketika Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, doa apakah yang bagus aku bacakan? Doa apakah yang bagus dibaca?" kata Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang berarti, ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemaaf dan Engkau menyukai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itulah doa yang paling dianjurkan untuk kita bacakan dalam berburu malam Lailatul Qadar. Jamaah kultum Ramadan rahimakumullah. Kemudian selain doa tersebut,
ada juga satu doa lagi yang sangat bagus dan dianjurkan untuk kita bacakan pada berburu malam Lailatul Qadar. Yang kira-kira doanya adalah Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna Lailatul Qadri wa ibadatan fiha. Yang berarti, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Ramadan dan pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar dan beribadah pada malam tersebut. Jamaah Kultum Ramadan rahimakumullah, mudah-mudahan dengan giat lagi memperbanyak ibadah pada 10 malam terakhir dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan memperbanyak doa-doa, khususnya doa-doa Lailatul Qadar tadi, semoga kita menjadi salah satu atau di antara orang muslim dan orang berpuasa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan segala keistimewaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.